Akhirnya midhoah itu disulap menjadi kamar ustadz. Santri itu tidur di kamar yang ada di sekitar di pinggir masjid. Tadi kan ada dua kamar ya. Kurikulum yang kita adopsi kurikulum dari Gontor. Kemudian artinya meskipun tidak 100% ya, yang penting-penting kita ambil. Kemudian kurikulum dari Kemenak juga kita pakai, kurikulum dari Diknas juga kita pakai, kurikulum dari pesantren salaf juga kita pakai. Tadi kitab-kitab kuning yang dasar kita ajarkan. Dari Miftahul Jannah jadi Al-Ihsan itu bagaimana ceritanya itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di YouTube channel FPA Gontor dan Al-Ihsan Media Center Bandung, Balai Endah. Ini senang sekali saya ini. Kita mau ngobrol hikayah pesantren. Seperti biasa saya keliling-keliling pesantren, seminar motivasi, dan tentu saja hikayah pesantren Al-Ihsan. Saya senang ini karena kita di studio. Waduh, studio podcast dari Al-Ihsan Media Center. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Al-Ihsan Balai Endah Bandung, Profesor Dr. Kiai Al-Hajj Mahruz As-Saad MAG. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya walhal Pak Kiai. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Syukron ini saat undangan antum di luar biasa ini. Ya, hatur nuhun, terima kasih atas kehadirannya dan alhamdulillah hari ini bisa hadir di Al-Ihsan untuk yang kedua kali. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, ini kami juga bersyukur. Alhamdulillah tadi sudah memberikan motivasi yang luar biasa kepada santri-santri Al-Ihsan. Syukron. Ramai banget Ustaz anak-anaknya ini. Nananya insya Allah kalau dibawa semangat Ustaz. Oh gitu ya? Oh ya, makanya saya kalau menyampaikan juga harus semangat. Oh iya ya. Tidak datar-datar gitu. Oh ngikut ya. Anak-anak tergantung kita sebetulnya sih. Alhamdulillah selama ini luar biasa. Ini mulai tahun berapa nih Ustaz Al-Ihsan ini Ustaz? Jadi Al-Ihsan ini tahun 89. Jadi 1989. Jadi ceritanya saya pulang dari Gontor itu 87, 86, 87. Kemudian tamatnya antum tahun berapa? Tamat KMI. 82, KMI 82. KMI 82. Kemudian 87 keluar dari Gontor karena 5 tahun ya. BA sampai okay. BA. Sampai BA. Ya, dulu masih IPD ya? IPD, Institut Pendidikan Darussalam ya. Oke, fakultas apa dulu Ustaz? Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah ya. Nanti ada yang unik saya ceritakan tentang tarbiyah ini, ada yang unik nanti. Jadi setelah pulang dari sana, kemudian keliling kurang lebih setengah tahun, ya ke rumah teman-teman, kawan-kawan, ke pesantren dan sebagainya. Tapi yang memotivasi khususnya diri saya itu ketika menjadi guru di Gontor, Pak Kiai almarhum Pak Kiai Zarkasi itu selalu sering menyampaikan dalam pertemuan guru, kemisan dan sebagainya itu, nanti kalau pulang jangan hanya mencari kerja, tapi ciptakan lapangan kerja. Ini yang terngiang betul di dalam diri saya, dalam telinga saya. Makanya ketika mau pulang 86, 87 itu berpikir apa kira-kira yang bisa saya lakukan untuk menciptakan lapangan kerja. Tapi akhirnya karena fashionnya selama ini memang senangnya di pendidikan, ya kayaknya harus lembaga pendidikan gitu ya. Makanya ketika saya pertama kali datang ke Bandung itu Kalbasariah. Jadi ke Al-Basariyah. Mengabdi. Ya, mengabdi di sana, tapi sudah dari PD ya. Tapi mengabdi setelah BA. Oke. Kurang lebih setengah tahun di sana. Akhirnya bertemu dengan Pak Kiai Muhammad, Pak Ujang ya, Pak sebutannya kan Pak Ujang, Pak Kiai Haji Muhammad HM. Kalau di Gontor dikenal Pak Uung. Pak Uung. Ustadz Sukri itu manggilnya Pak Uung lah gitu ya. Nah, akhirnya
kami datang beberapa orang kepada beliau, dan akhirnya tahun 89 itu kita disepakati untuk membuka lembaga pesantren. Sebelumnya beliau sudah mendirikan yayasan di Kota Bandung itu, di Jalan Dengki itu dengan beberapa kawan, tapi bukan alumni Gontor semua. Beliau sendirian. Memang cita-cita awalnya beliau ingin membuka pesantren, tapi belum terwujud. Yang ada SMP SMA maju saja waktu itu. Oh, belum pesantren tapi Belum. ya? SMP SMA 11 Maret waktu itu maju. Artinya muridnya banyak. Tapi untuk membuka pesantren kan belum tercapai. Akhirnya kami beberapa orang datang, dan akhirnya tahun 89 itu dimulai membuka pesantren. Pertama kali namanya Miftahul Jannah, bukan Alisan. Oh, di mana itu, Ustaz? Di Jalan Dengki di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Jadi itu namanya Miftahul Jannah karena yayasannya di sana namanya, yayasan yang sudah ada tadi namanya Jannatul Amal. Oh. Yayasan yang ada di sana tadi, yang SMP SMA tadi Jannatul Amal. Jadi tahun 89 buka pertama kali itu muridnya hanya 10 orang Di sana itu. di sana. Tapi memang punya sejarah tersendiri. Jadi saya dengan Pak Kiai Muhammad dengan beberapa kawan sebelum membuka itu datang ke Darun Najah, Ustaz. Oh, ke Darun Jakarta. Najah, ke Jakarta. Ah. Jadi saya ke Ustadz Sofwan Manab, Pak Kiai ke Ustadz Arif, Arif Samsudin, apa namanya? Saifuddin Arif itu hampir satu angkatan lah gitu ya. Ah, oke. Bahwa kita akan buka pesantren. Nanti gimana kalau yang dari sini nggak diterima dibawa ke sana? Oh silahkan katanya gitu ya. Akhirnya dapatlah sekitar 6 orang dari Darun Najah itu. Yang 4 dari Bandung. Jadi murid pertama itu 10 orang. 10 orang. 10 orang itu ada yang dari Riau, ada yang dari Lampung, ada dari Jakarta, Garut, Bandung dan sebagainya. Putra semua. Putra saat semua, itu ya? putra semua. Ah, oke. Itu sejarah ya, awal berdirinya jadi tahun 89. Kemudian setelah 2 tahun di sana karena tidak mungkin dikembangkan lokasinya, alhamdulillah kita bisa pindah ke Bale Endah ini tahun 1991. Jadi boleh dibilang pendiri awalnya antum sama Ustadz Pak Kiai Muhammad almarhum, Muhammad, ya? dengan ibu, dengan ibu ya? Ya dengan ibu, istri ya, istrinya beliau Pak. Ya, istri. Ibu Hajah Homi Artati, kemudian dengan ya termasuk saya Ustadz Dede Rohanda almarhum. Ustadz Dede. Ustadz Dede Rohanda almarhum. juga. Itu yang dari awal itu. Oh, oke. Jadi alhamdulillah setelah 2 tahun di sana nggak mungkin dikembangkan, pindah ke sini. Jadi pindah ke sini, pindah ke lokasi ini Bale Endah itu sama sekali nggak ada apa-apa, Set. Di sini? Iya, di sini hanya masjid saja dengan toilet. Toilet itu untuk tempat wudhu, midhoah lah ya, midhoah. Akhirnya midhoah itu disulap menjadi kamar ustadz. Santri itu tidur di kamar yang ada di sekitar di pinggir masjid tadi kan ada dua kamar ya. Sekolahnya di teras masjid. 2 tahun berapa santrinya saat itu pas pindah? Pas pindah itu sekitar 50-an sampai 60. Oh, udah nambah ya? Ya sudah, karena udah tahun ketiga ya. Tahun kedua masuk tahun ketiga gitu ya. Jadi itu sejarah awalnya, alhamdulillah perjuangan yang luar biasa dengan mujahadah dan berkat doa semuanya, alhamdulillah sampai sekarang wujudnya seperti ini. Saat ini alhamdulillah sudah di Bale Endah namanya Yayasan Bale Endah, Yayasan Miftahul Jannah Bale Endah. Namanya di sini Yayasan Miftahul Jannah Bale Endah itu. Alhamdulillah sampai saat ini sudah membuka lembaga pendidikan dari paling dasar sampai tinggi. Ada Kober, ada TK, ada SDIT, ada KMI yang Sanawiyah Aliyah ini. Iya. Kemudian ada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT itu dapat izin resmi tahun 2017 kemarin. Tanah awal itu dari mana Ustaz ini yang di sini? Tanah awal itu wakaf dari Pak Kiai Muhammad. Jadi tanah wakaf, oke. tanah. Berapa luas dulu Ustaz? Oh, itu kira-kira berapa meter itu ya?
Di sini kurang tahu persis, lupa ya itu. Iya. Tapi mungkin Ada 1-2 hektar gitu? Apa enggak? enggak ada. Oh, enggak ada. Ini ya? tanah yang dipakai sekarang itu hanya 1,5 hektar. Oh, yang sekarang itu Semuanya hanya 1,5 hektar. Oh, Ya, jadi seluruhnya ini 1,5 hektar. Dan ini sejarahnya juga panjang sih. Jadi ini asalnya tanah Pemda, kemudian di Ruislah. Jadi asalnya tanah Pemda di Ruislah. Alhamdulillah sekarang sudah proses terakhir lah, sudah Ruislahnya sudah akan beres, sudah proses terakhir. Jadi 1,5 hektar kita beli tanah beberapa, mungkin hampir 3 hektar di tempat lain ditukar. Alhamdulillah sekarang sudah hampir tuntas, tinggal 1% lagi, insya Allah sudah beres ini. Dari Miftahul Jannah jadi Al-Ihsan itu bagaimana ceritanya itu? Jadi sejarahnya karena tahun 93 itu ada rumah sakit Al-Ihsan berdiri. Nah, kita kan 91 di sini ya. Iya. Kemudian tahun 94 itu kita kerjasama dengan Al-Ihsan dalam hal jadi kita Pak Kiai dengan kita membantu di Al-Ihsan waktu itu ya dalam hal misalnya memberikan santapan rohani dan lain sebagainya untuk Di yang rumah sakit ya, atau untuk para pegawainya dan sebagainya. Akhirnya karena tujuannya dua-duanya sama, udah namanya disamakan aja lah. Jadi namanya Rumah Sakit Al-Ihsan, pesantrennya juga Al-Ihsan. Karena rumah sakitnya itu ya. Ya, karena tujuannya sama untuk membina kemaslahatan umat, tetapi kan dari jalur yang berbeda, dari pendidikan, kemudian dari kan ujungnya nanti juga ingin ke surga katanya gitu ya. Makanya udah namanya disamakan. 94 kita bergabung resmi Al-Ihsan itu tahun 1994 itu resmi berganti Akhirnya namanya semua jadi Al-Ihsan. Al-Ihsan. Meskipun secara struktural tidak ada kaitan. Jadi ini yayasannya sendiri, Miftahul Jannah. Miftahul Jannah Balendah. Kemudian yang di sana yayasannya Al-Ihsan sendiri. Oke. Jadi akhirnya sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang ya namanya Al-Ihsan. Meskipun Namanya tadi secara struktural tidak ada kaitan secara langsung. Tapi kita kaitannya secara moral. Secara moral saling bantu karena tujuannya sama tadi untuk mencapai ridho Allah dengan jalan yang berbeda. Yang satu kesehatan, yang kita pendidikan gitu ya. Nah, antum ini kan para pendiri alumni Gontor, Set. Ya. Sistem pengajaran yang diterapkan di sini seperti Gontor atau gimana sih? Ya, kalau sistem pendidikan dan pengajaran di sini, jadi kita tidak membedakan misalnya ada pelajaran idhofi, pelajaran tambahan, misalnya kitab kuning itu gimana masuk pelajarannya, masuk semua ke kurikulum sekolah. Jadi misalnya karena memang kurikulum yang kita adopsi, kurikulum dari Gontor, kemudian artinya meskipun tidak 100% ya, yang penting-penting kita ambil. Kemudian kurikulum dari Kemenak juga kita pakai, kurikulum dari Diknas juga kita pakai, kurikulum dari pesantren salaf juga kita pakai. Tadi kitab-kitab kuning yang dasar kita ajarkan, tapi ngajinya di dalam kelas, sekolah di dalam pelajaran formal ya, pembelajarannya klasikal formal. Jadi tidak ada sorogan gitu. Sorogannya ya di kelas. Jadi tidak di masjid gitu ya. Tidak di masjid. Ya pokoknya semuanya masuk pelajaran resmi di kelas. Makanya jam pelajaran kita panjang, ada 9 hisoh gitu ya. Di Gontor hanya 6 ya. Ya. Ini kita 9. Karena jam 7 sampai jam 12 itu ada 7. Nanti setengah 2 itu masuk lagi sampai jam 3 atau sampai jam 3 itu ada 2 jam pelajaran. Jadi ada 9 hisoh dalam sehari itu. Kalau buku-buku yang kita gunakan ya tadi yang mata pelajaran utama dari Gontor kita ambil misalnya mahfudhot, muthala'ah, tafsir, hadis dan sebagainya. Pokoknya yang menunjang ke bahasa Araban dan bahasa Inggris itu kita ajarkan semuanya. Nanti kalau yang pelajaran umum seperti biologi, fisika, kimia itu dari kurikulum Diknas ya kita pakai full.
Dan guru-guru kita yang mengajar misalnya mata pelajaran matematika, fisika, kimia, alhamdulillah juga sudah lulusan sesuai dengan bidang studinya. Oh, guru-gurunya Ya, sudah. memang guru linear lah katanya. Linear, tidak ada Dengan bidang studi ya. tidak ada mismatch, alhamdulillah. Karena kita mengambil guru dari luar. Ada yang tamatan ITB, ada yang dari Unpad, dari UPI yang sesuai dengan bidang studi yang diajarkan itu. Kalau guru-guru kita rata-rata yang ngajar yang pesantren. Yang pesantren ya, yang bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Inggris itu ya. Nah, ini kan guru-guru luar kadang-kadang ada yang bukan dari pesantren. Ya. Dia menyatukan visi miliunya itu gimana, Set? Memang tidak mudah, itu perjalanan panjang itu. Tapi kami juga punya batasan. Jadi jangan sampai guru yang dari luar itu melebihi jumlah guru yang dari dalam. Nah, itu jadi itu ya mungkin maksimal seperempat gitu ya, seperempat dari, karena itu untuk membentuk milieu ya, membentuk milieu. Karena kalau misalnya yang dari luar lebih mayoritas, untuk membentuk milieu nggak mudah. Ya. Artinya ya kita memang harus bawel betul. Misalnya ada 1-2 guru baru, kita jelaskan visi misi kita, aturan kita, tujuannya apa, keikhlasan dan sebagainya, itu sering ya, selalu kita dengungkan pada mereka. Ya 1-2 mungkin ya memang ada sajalah gitu ya. Tapi alhamdulillah secara mayoritas mereka bisa bersama dengan kita. Kegiatan gimana, Set? Dari pagi sampai pagi lagi? Kegiatan kita ya betul full, anak-anak kita mungkin ya luar biasa ya. Jadi dari pagi kita bangun subuh sudah seperti biasa, kemudian mufrodat, bahasa, kemudian baca Quran, kemudian setelah itu masuk kelas, nanti keluar kelas habis asar ya mereka ada yang olahraga, ada yang kursus-kursus yang lainnya, ada yang kursus musik, kursus drum band dan lain sebagainya, ada yang silat, olahraga dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti malam habis maghrib baca Quran, kemudian biasa habis isya nanti belajar bersama dengan guru dan wali kelas, belajar tarawasi, dan mereka biasanya setengah jam sebelum subuh sudah bangun ya. Kalau sekarang subuh jam 4, berarti ya setengah 4 sudah biasa gitu ya. Oh, setengah jam. Setengah jam biasanya. Karena untuk persiapan. Tapi ya alhamdulillah meskipun dengan memang jumlah mata pelajaran kita itu banyak. Kalau kita di sekolah luar kan itu misalnya SMP SMA itu mungkin hanya 14-15 ya. Iya. Kalau di KMI itu bisa, apalagi 20. Kelas intensif yang kelas 5 itu ya, itu ada yang 26 pelajaran. 26 pelajaran. Allah. Jadi dari 22, 24, 56. Jadi, tapi alhamdulillah selama ini karena ya sudah kita hitung ya, alhamdulillah tidak ada yang, mohon maaf, nggak ada yang gila gara-gara kebanyakan pelajaran, nggak ada gitu ya. Selama ini alhamdulillah bisa diikuti dengan baik oleh anak-anak kita gitu ya. Menyatukannya gimana nih, Set? Ini pelajaran KMI kan ada pelajarannya. Ya. Kemenak, terus Kemendikbud itu juga ada. Itu gimana itu meramunya itu jadi satu kesatuan, Set? Jadi pelajaran yang kira-kira tumpang tindih kita lepas. Jadi misalnya ada akidah dari pesantren, nanti yang buku akidah akhlak nggak kita ajarkan, gitu. Yang dari Kemenak nggak usah kita ajarkan. Misalnya ada tafsir hadis atau Quran hadis, kita sudah ada pelajaran Quran, ada pelajaran hadis, ya sudah satu saja diambil. Kalau yang dari pesantren nggak kita ajarkan, ada di sana kita ajarkan gitu ya. Jadi biar tidak ada overlapping ya, biar tidak ada tumpang tindih untuk antara pelajaran pesantren dengan pelajaran dari Kemenak atau kalau dari Diknas mungkin nggak terlalu masalah ya, karena memang berbeda lah kurikulumnya ya. Seperti yang umum matematika, fisika, kimia. Memang kendalanya untuk pengaturan jam pelajaran itu memang karena kita pelajaran-pelajaran yang khusus itu kan seperti matematika itu kadang-kadang jamnya kan banyak. Ada yang 6 jam gitu ya. Kemudian yang sosiologi misalnya itu ada 5 atau 6 jam. Itu kita kurangi untuk dimasukkan pelajaran pesantren. Karena kalau semua difullkan nggak cukup nanti.
Oke. Jadi memang kadang-kadang gurunya protes juga tuh. Ustaz, ini asalnya di GPPB 6 kenapa jadi 4 gitu ya. Saya bilang itu untuk pelajaran pesantren karena nanti nggak muat kalau nggak begitu, saya bilang. Iya. Jadi mereka harus berjuang lebih keras. Yang harusnya mengajarkan 6 jam seminggu kan. Mereka hanya dapat, bahkan ada yang dapat 3 misalnya ya dari 6 itu. Itu mereka harus berjuang lebih keras guru-gurunya. Pengalaman selama ini, Set, dari Al-Ihsan itu yang paling menonjol kegiatan apa, Set? Ya, untuk di Al-Ihsan ini memang kita nggak mudah ya. Jadi membentuk milieu seperti di Gontor itu nggak mudah. Misalnya milieu berbahasa, Bahasa gitu gimana, ya, Seth? itu nggak mudah. Kita terus, kita push, kita dorong terus, tapi untuk mencapai hasil yang maksimal seperti yang kita inginkan belum tercapai. Tapi cita-cita kita intinya kelebihan kita memang 2 bahasa itu, 2 bahasa Arab, bahasa Inggris. Tetap kita wajibkan meskipun tidak 100% jalan. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris tetap menjadi andalan kita. Kemudian mahkamah bahasa juga berjalan dan bahasa juga berjalan meskipun belum 100% gitu ya. Jadi memang tadi saya katakan membentuk milieu seperti Gontor itu luar biasa, nggak mudah. Tidak mudah untuk membentuk milieu orang berbahasa, apalagi ada guru-guru yang di luar kan. Iya, betul. Tapi sebetulnya guru dari luar kan bahasa Inggris pasti bisa. Makanya bagus. saya sampaikan guru-guru dari luar juga kalau nggak bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Inggris. Insya Allah santri kita bisa. Kalau nggak bisa sudah diem aja lah, nggak usah ngomong. Itu beda dengan yang tadi Kang Ustadz katakan saya harus banyak bicara. Ya. Guru-guru saya gitu kalau rapat itu. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris nggak mau, sudah nggak usah bicara Ustadz kecuali di kelas ya. Artinya yang di luar itu ya. Kalau di kelas kan wajib. Itu tentang ini ya. Memang tidak semudah kalau semuanya satu visi, satu misi, satu alma mater gitu ya. Misalnya seluruhnya dari alumni Gontor gitu ya. Itu akan lebih mudah Ya pasti itu lebih mudah. Meskipun plus minusnya ada juga ya, tapi itu pasti lebih mudah. Karena kalau yang dari luar kan, itu yang harus sering kita sampaikan. Misi kita apa? Misi kita mengajar itu apa? Yang dari Pak Kiai almarhum yang sering saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu mengajar di sini hanya mencari materi nggak akan dapat. Jadi nggak akan dapat karena sangat tidak sebanding dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi tujuannya harus ikhlas lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti pahalanya insya Allah di akhirat itu. itu saja yang harus selalu itu selalu setiap hampir rapat disampaikan. Apalagi ada guru baru itu pasti disampaikan. Karena jangan sampai salah persepsi. Kalau tujuannya ke sini mencari harta, mencari honor, pasti nggak akan dapat. Jadi nggak akan dapat sesuai dengan yang diinginkan atau yang diberikan tadi ya. Jangan sampai salah ekspektasi. Salah ekspektasi, jangan salah niat. Jangan salah niat. Jadi niat pertama di sini harus ya mencari ridho Allah. Insya Allah pahalanya. Apalagi sering kita sampaikan hadis Nabi dan sebagainya. Bapak guru misalnya ngajar, muridnya 50. Nanti dari 50 itu nanti sudah pulang, katakan 20 mengajar lagi. Jadi 1000. Insya Allah Bapak Ibu guru dapat pahala 1000 orang yang diajar asalnya dari Bapak Ibu. Itu yang sering kita sampaikan supaya mereka paham betul gitu ya. Jadi kalau menurut antum nih, katakanlah menurut keilmuan antum yang tarbiyah ini, kalau mau menerapkan sistem Gontor ini ya kan banyak nih. Ya. Full itu prasyaratnya apa saja? Yang utama tentunya kalau pengen full seperti Gontor, harus satu alma mater, dari satu alma mater semua. Oh, itu paling penting. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa full di dalam semua. Oh, itu juga ya? Oh iya, karena itu akan sangat mempengaruhi milieu tadi. Ya kecuali Gontor itu yang boleh di luar kan yang suyuh-suyuh itu. Suyuh-suyuh. Kalau yang mudah-mudah kan harus full di dalam itu. Karena kalau dia berangkat dari luar dan sebagainya akan berbeda pasti. Berbeda. Jadi bukan hanya dia alumni Gontor, tapi juga sama full harus di dalam. Harus full di dalam. Termasuk di sini itu misalnya guru itu ya. Guru itu minimal mengajar baik yang dari luar atau dari dalam minimal harus 5 hari di sini. Nggak boleh guru partner part time hanya sehari gitu ya. Kecuali
pengurus yayasan karena udah suyuh-suyuh gitu ya. Iya. Ya, itu dispensasi itu ya. Kecuali pengurus yayasan Profesor Izudin ya, itu hanya Iya. sehari kan. Oke. Ustadz Taufik, Ustadz Munir itu hanya sehari 2 hari gitu. Iya. Tapi kalau yang guru harus full, dia nggak boleh nyambi. Makanya ketika masuk ke sini misalnya siap nggak 5 hari? Kalau nggak siap ya nggak mungkin diterima di sini gitu ya. Karena itu juga sangat akan membentuk komitmen itu ya. Karena kalau dia hanya part time, ini sambilan lah gitu. Kalau 5 hari kan nggak bisa sambilan gitu ya. Itu sudah Ya. full lah walaupun belum 100% Ya. Tapi di luar 5 hari itu misalnya mau ngajar tempat lain silahkan. Misalnya hari off-nya kan ada off sehari ya. Selain hari Jumat itu Jumat ada off itu ya. sehari. Ya itu silahkan misalnya ngajar tempat lain nggak ada masalah. Yang penting yang 5 hari di sini itu harus full di sini tidak kemana-mana gitu ya. Terus 1,5 hektar yang sekarang ini statusnya wakaf atau gimana sih? Ya ini insya Allah kalau sudah beres rislah ini sekarang sudah di BPN. Jadi sudah Oke. kalau ini beres insya Allah langsung diwakafkan. Dan sebetulnya gedung-gedungnya sudah kita wakafkan. Tapi tanahnya belum ini. Oh, tinggal tanahnya ya. Oh, karena Gedung-gedung itu dulu X. Ya karena dari pemerintah kabupaten. tadi. Dan kita ngurus tuh perjuangan panjang dari Pak Kiai Muhammad almarhum sampai sekarang. Iya itu ada 10 tahun lebih itu ngurus. Ya karena ganti Masya pemimpinan, ganti itu kan ganti lagi. Itu ada yang gini dan lain sebagainya lah. Itu suka dukanya itu. Tapi terakhir kemarin alhamdulillah sudah beres, sudah masuk BPN. Semoga mohon doanya untuk semuanya. Amin. Semoga ini beres. Kalau sudah beres langsung diwakafkan, disertifikatkan wakaf nanti insya Allah. Kalau sudah wakaf ya tanah dan Jadi gedungnya umat sudah ya. sudah diwakafkan. Dengan semua kesibukan yang luar biasa nih pesantren ini. Ini profil alumni yang diharapkan seperti apa sih? Ya, alhamdulillah selama 35 tahun ini profil santri kita, artinya santri kita yang sudah keluar, yang tadi juga saya sampaikan ya, mau jadi apa saja itu kan nggak ada masalah sebetulnya. Iya. Asal kualitasnya, makanya sangat tergantung kepada kualitas. Jadi profil yang kita harapkan tentunya tamat dari sini itu pertama tidak boleh ada santri yang nganggur. Oke. Tidak boleh ada santri yang nganggur. Makanya sering sampaikan apalagi kelas 6 kalau mau pulang saya sampaikan ngajar ngaji dilanggar sekecil apapun muridnya 1, 2, 3 itu sudah sangat bermanfaat. Jadi tidak boleh ada santri yang pulang nganggur. Ya. Mau jadi imam, mau jadi ngaji dan lain sebagainya, pokoknya tidak boleh ada yang nganggur. Jadi profilnya adalah pertama tentunya menjadi ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Jadi ulama dulu yang intelek, tapi bukan intelek yang ulama. Pasti beda itu ya. Ulama ini agama berarti ya? Ulama itu artinya dia ahli dalam bidang agama, dalam menguasai agama, ilmu-ilmu wawasan agama, tapi dia tidak ketinggalan dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Artinya dia bukan intelek yang ulama, bukan intelek yang tahu tentang agama, tapi orang yang ahli agama dan dia tidak ketinggalan dalam dunia yang lainnya, termasuk dunia teknologi dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillah lulusan kita ya saat ini sudah beberapa di luar negeri, ada yang di Turki, ada yang di Yaman, ada yang di Al-Azhar ya, pada studi di sana. Kemudian di Amerika juga ada, kemarin sudah pulang, di Kanada sudah selesai. S2, S3 di sana udah beres, sudah selesai. Tapi emang nggak kembali ke pesantren. Karena ngajar di BINUS akhirnya. Sudah berapa alumni kira-kira ini, Set? Alumni ini angkatan yang ke-28 kemarin ya. Oke. Udah angkatan ke-28. Kalau alumni berapa? Siapa ada yang hafal itu ya? Berapa? 30. Angkatan 30. Oh, kemarin angkatan 30 ya. Kalau 50 berarti satu yang akhir-akhir ini 100-an. 150 sampai 100. Ya, berarti sudah 3.000. ya 4.000-an mungkin. 4.000 ya. Masya Alhamdulillah itu ya. Ke depan ini saat visinya, impian ini, Ya. Al-Ihsan ini mau seperti apa, Set? Ya, impiannya pertama Al-Ihsan
terus berkembang. Pertama memang menguatkan arisan 1 ini, ke depan pengen ada arisan 2, arisan 3 dan seterusnya. Oke. Meskipun kami sudah nggak ada gitu ya, meskipun Ya, kami nanti sudah nggak ada, tapi kalau arisan tapi memang yang ke-1 harus dikuatkan dulu. Kalau sudah kuat, ya mungkin masa 30 tahun itu memang ya tidak masa yang sebentar, tapi untuk lembaga pendidikan kan masih jauh juga. Al-Azhar itu kan 1000 tahun lebih ya, artinya Iya, betul. Gontor aja sekarang 100 tahun ya. 100 tahun. Ya artinya kita menguatkan yang ada di sini dulu, dari dasar sampai perguruan tinggi, karena perguruan tinggi kita juga perlu terus ditingkatkan. Nanti sambil memikirkan alisan 2, alisan 3 dan sebagainya. Tapi yang paling utama tadi betul kualitas dari lulusan kita yang sering saya tekankan, apalagi masalah bahasa tadi ya, karena masalah bahasa, 2 bahasa Arab dan bahasa Inggris ini ya sekarang sudah nggak bisa ditawar lagi. Sekarang misalnya mau belajar di luar negeri, di dalam negeri, beasiswa dan sebagainya, yang dibutuhkan kan bahasa yang utamanya. Udah niscaya. Iya, tesnya kan bahasanya bahasa Tesnya sebetulnya, bahasa, hanya betul. bahasa. Yang mau ke luar negeri ya tesnya yang utama bahasa. Asal bahasanya bagus, alhamdulillah. Kemudian tadi ada yang tadi ditanyakan tentang ini ya, tentang apa namanya jurusan ya. Saya kan Iya. jurusannya PAI. S2 juga pendidikan Islam. Ya. S3 juga pendidikan Islam. Tapi anehnya ngajarnya bahasa Arab dari dulu. Itu tadi yang saya katakan aneh. Ngajarnya yang banyak bahasa Arab. Bahkan sertifikasi saya juga bahasa Arab. Ya mungkin karena dari Gontor dianggap bisa bahasa Arab gitu kira-kira di UIN-nya. Jadi Dulu, karena dulu kali ya. ngajarnya bahasa Arab. Bahasa Arab. Meskipun S2, S3 saya juga pendidikan Islam, sampai sekarang yang Lebih mayoritas banyak. lebih banyak bahasa Arab, meskipun ada mata kuliah pendidikannya. Itu mungkin sekilas tentang pesantren ini. Harapannya ya tentunya ke depan pesantren ini terus lebih maju, karena memang mempertahankan kualitas itu tidak lebih mudah. Jadi mempertahankan itu susah, meningkatkan itu susah, mempertahankan itu lebih susah. Lebih susah. Ya, jadi meningkatkan itu juga susah, tapi mempertahankan itu juga lebih susah. Nah, ini tugas kami generasi kedua ya. Pak Kiai Mahat nggak ada, kami sekarang dengan Pak Kiai Wes itu asalnya bertiga. Saya, Pak Kiai Wes, Pak Kiai Dede Rohanda. Ya. Nah, beliau kan nggak ada, jadi sekarang saya dengan Pak Kiai Wes ini tugasnya mempertahankan kualitas dan terus meningkatkan kualitas ini, sehingga nanti ke depan alisan ya cita-citanya menjadi Islamic Center di Kabupaten Bandung, paling tidak, atau di Jawa Barat, minimal di Kabupaten Bandung gitu ya. Dari 10 santri sekarang berapa sih? Sekarang tahun kemarin tuh masih 700-an ya. Ya, itu kurang lebih 700 ya. Karena memang ada penurunan, ada tadi saya katakan tadi ada apa namanya? Media sosial ini memang ya ada plus minusnya ya. Beberapa hal lah ya. Kalau enggak ini minusnya juga ada tentang untuk pendidikan pesantren juga. Makanya sekarang sedang mengenjot bagaimana supaya menguatkan motivasi orang tua untuk meningkatkan, memasukkan anaknya ke pesantren lagi. Ini harus dicari kiat-kiat yang lebih situ ini untuk sekarang ini. Karena ada tadi ya, ada penurunan tadi. Terakhir nih, Ustaz. Mungkin ada pemirsa kita ini alumni ya, Ya. dari Al Ihsan ya. Pesan antum, Ustaz, buat para alumni ini. Ya, pesan saya pada para alumni dimanapun berada, dan ini sering saya sampaikan, anak-anakku sekalian dimanapun berada, yang pertama, anak-anak menjadi apapun, jangan lupa nilai-nilai Islam yang pernah diajarkan di pesantren itu melandasi kehidupan. Jadi misalnya jadi polisi, jadi tentara, jadi hakim, jadi politikus apapun, selama berpegang pada nilai-nilai Islam yang pernah diajarkan di pesantren diantaranya, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Yang kedua, jaga akhlak. Akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi akhlak lebih tinggi dari ilmu. Maka dimanapun
anak-anakku berada, selama menjaga akhlak karimah, insya Allah akan mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berilmu tidak berakhlak jadi masalah. Masalah untuk dirinya dan menjadi masalah untuk orang lain. Ini saja mungkin pesan untuk anak-anak, dan ini selalu saya sampaikan pada para alumni kalau ada event-event kumpul, selalu saya pesankan. Masuk pada kelas 6 yang mau pulang misalnya, utama akhlak. Yang utama akhlak itu sangat penting sekali. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan antum, pimpinan di sini, guru-guru selalu sehat. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan pesantren Al Ihsan juga selalu berkembang. Amin, amin. Lillahi kalimatillah. Amin. Syukron Ustaz, ilaliko fi waqtin akhir. Makasih teman-teman sekalian, ini obrolan yang luar biasa. Alhamdulillah, Ustaz, alhamdulillah sudah hadir dan sudah ngobrol-ngobrol tentang pesantren. Semoga bisa menjadi, paling tidak menjadi motivasi, inspirasi lah bagi misalnya bahwa mendirikan lembaga pendidikan itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Intinya itu saja. Harus selalu gitu ya. Perjuangan yang luar biasa. Harus dihadapi Ustaz, perjuangan itu ya. Insyaallah. Syukran Ustaz. Terima kasih. Ilaliko fi waqtin akhir. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.